Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang SO Windows. Kelompok kami beranggotakan Romi Purnama Setiawan, Agung Trisna Gunawan, Irgi Muhammad Surya, dan Kizarul Baihaqi, saya sendiri. Yang pertama, pengertian SO Windows. Pengertian sistem operasi Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI, Graphical User Interface, atau tampilan antarmuka bergrafis. Pada umumnya, sistem operasi ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat dari kalangan menengah hingga ke bawah. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphical Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985 yang dibuatkan untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Selanjutnya, langkah-langkah install Windows. Yang pertama, sebelum memulai instalasi, pastikan memenuhi persyaratan umum berikut untuk membantu khususnya bagi pemula sehingga memudahkan proses penginstalan. Nah, yang pertama itu perhatikan spesifikasi minimum PC telah memenuhi syarat. Yang kedua, ketahui tipe prosesor 32 bit atau 62 bit. Yang ketiga, wajib siapkan driver Windows yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja sistem Windows. Namun ini dilakukan setelah instalasi selesai. Nah, yang keempat, siapkan software atau aplikasi untuk komputer dan laptop yang paling penting dan sering digunakan. Karena setelah Windows aslinya hanya menyediakan program yang terbatas. Nah, catatan, pada memenuhi instalasi kita perlu boot pertama dari drive, CD, atau DVD. Jika menggunakan kepingan CD atau DVD, Windows installer atau dari USB jika menggunakan flash disk. Selanjutnya itu, instalasi Windows 10. Untuk menginstal Windows 10 pada komputer dan laptop, yang pertama, nyalakan komputer atau laptop khususnya yang memakai flash disk sebagai media instalasi. Masukkan terlebih dahulu flash disknya sebelum PC dinyalakan agar terdeteksi semua PC. Yang kedua, atur boot atau booting. Pertama di menu BIOS atau UEFI, menu BIOS. Masuk menu BIOS dengan menekan tombol Del terus-menerus dengan cepat saat menyalakan PC. Mungkin pada merek lain dapat mencoba menekan tombol F1 atau F2 atau F9 atau juga F10. Mungkin juga sambil menekan tombol Fn sama dengan F1 atau F2 dan seterusnya. Supaya tombol tersebut berfungsi, sesudah masuk menu BIOS, kemudian cari boot dan pastikan booting pertama menggunakan DVD atau flash disk sebagai medianya. Boot ini pada merek lain terkadang harus dicari dan disesuaikan. Yang ketiga, masukkan DVD Windows 10 buat yang memakai drive optik sebagai medianya. Yang keempat, jika pengaturan boot sudah benar, maka simpan atau save dan restart nanti akan seperti tampilan di bawah. Yang kelima, pilih bahasa, kemudian klik next. Yang keenam, klik install now untuk melanjutkan. Yang ketujuh, masukkan produk key Windows 10. Yang kedelapan, kotak kecil dan kemudian klik next. Yang kesembilan, pilih custom install Windows. Ini adalah prosedur untuk menghapus dan memulai instalasi dari awal agar sistem operasi terbebas dari virus dan bersih. Poin ke-10. Atur partisi untuk memilih penginstalan sistem sesuai dengan keinginan. Tapi harap diingat, partisi sistem operasi sebelumnya harus dihapus dengan menekan tombol delete, kemudian ganti dengan partisi baru. Pengaturan ini bisa dilakukan memakai kursor mouse yang diatur pada partisi tertentu. Nanti tombol pengaturan lengkap akan tersedia. New untuk membuat partisi baru, delete untuk menghapus partisi, format untuk memformat partisi, dan poin keempat harap diperhatikan. Pastikan partisi yang berisi data penting tidak terhapus. Ini merupakan langkah yang sangat penting dan harus hati-hati. Dan jika tidak yakin, simpan aja dulu data penting pada tempat lain yang aman dan ulangi lagi prosesnya dari awal. Poin kelima, atur kursor pada partisi yang diinginkan untuk instalasi Windows yang baru. Kemudian klik Next. Yang poin ke-11, memulai proses transferan dan instalasi secara otomatis.
Tahap ini berlangsung otomatis, nanti akan restart juga secara otomatis selama beberapa kali dan biarkan saja, jangan klik apapun sampai pada gambar berikutnya. Kalau waktu prosesnya ini ada error, itu artinya memori kurang bagus alias rusak. Bisa dicoba ulang kembali prosesnya atau ganti memorinya. Poin 12. Bagi yang memakai flash disk, maka flash disknya wajib dicabut ketika restart, agar tidak terjadi pengulangan. Poin 13. Setelah restart otomatis beberapa kali, nanti diminta memasukkan data nama dan pengaturan. Itu bisa diisi bebas. Poin keempat atau terakhir, selesai, harap diperhatikan setiap selesai instalasi bagusnya cek juga driver Windows seperti graphic driver, audio, network, atau yang berhubungan sesuai mereknya. Driver sangat penting itu untuk menjaga performa PC agar maksimal, berpengaruh sama kerjanya aplikasi. Biasanya driver ada di CD atau DVD terpisah, dikasih waktu membeli laptop atau komputer. Kalau nggak punya harus download dari internet. Tapi pada sebagian besar merek modern, biasanya ini juga nggak perlu, soalnya sudah terintegrasi sama sistem. Selanjutnya, bagian-bagian sistem service. Yang pertama itu ada operating system service, yang kedua ada user operating system interface, yang ketiga ada system calls, yang keempat ada system boot. Selanjutnya, operating system service. OS menyediakan sejumlah fasilitas program yang dirancang untuk menyederhanakan proses operasi dari suatu program aplikasi yang dibuat oleh pemakai komputer yang disebut dengan operating system service dan utility. Selanjutnya, operating system service ini akan menjadikan penghubung antara pemakai dengan mesin, sehingga dapat mengurangi waktu dan mempermudah pembuatan program aplikasi. Di samping service, OS juga biasanya menyediakan utility atau program manfaat seperti text editor, linkage editor, debugger, dan juga beberapa command untuk menangani disk, file, serta peralatan lainnya. User Operating System Interface. User interface disingkat sebagai UI, seperti merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna user. Antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Romi Purnomo Setiawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem call. Secara gamblang, sistem call biasanya dikenal sebagai syscall. Sebuah sistem call adalah cara sebuah program pada level user untuk meminta pada sistem operasi untuk menjalankan suatu untuknya. Jika kita seorang programmer dan kita membutuhkan untuk membaca dari sebuah file, kita akan menggunakan sistem call untuk meminta sistem operasi untuk membaca file tersebut. Cara sistem call bekerja adalah sebagai berikut. Pertama-tama, user program akan men-setup argumen untuk sistem call. Salah satu argumen adalah nomor sistem call. Perlu dicatat bahwa semua ini dilakukan secara otomatis oleh fungsi library, kecuali jika kita menulis menggunakan bahasa assembler. Sesudah semua argumen di-setup, program akan menjalankan instruksi sistem call. Instruksi ini akan menyebabkan exception event yang akan menyebabkan prosesor untuk jump ke satu address atau mulai menjalankan program. Instruksi di alamat yang baru akan menyimpan state user program, menentukan sistem call apa yang akan dilakukan. Kemudian sistem call function tersebut di kernel yang mengimplementasikan sistem call. Setelah selesai, maka mengembalikan program state dan kembali ke user program. Sebuah sistem call adalah satu cara agar function yang didefinisikan dalam definisi drive untuk bisa dipanggil. Keuntungan dan kerugian sistem call. Keuntungan dan kerugian menggunakan sistem call sama antara muka untuk memanipulasi baik file dan perangkat adalah setiap perangkat dapat diakses seolah-olah itu adalah file dalam file system. Karena sebagian besar penawaran kernel dengan perangkat melalui
antar muka file relatif mudah untuk menambahkan defense drive. Baru dengan menetapkan kode perangkat keras khususnya untuk mendukung antar file abstrak. Jenis-jenis sistem call. 1. Proses kontrol merupakan sistem call yang mengendalikan proses-proses yang dijalankan. Ada execute, create process, terminate process, get atau set proses atribut, wait for time, wait event, signal event. Allocate, free memory. 2. File manipulasi adalah kumpulan sistem call yang bertugas untuk melakukan manipulasi file seperti pembacaannya. Create file, delete file, open, close, read, write, responsive, get, atau set file atribut. Ketiga, defense manipulasi adalah sistem call yang mengatur penggunaan peralatan-peralatan yang terhubung pada mesin tersebut. Contohnya, request defense, release defense, read, write, responsive, get, atau set defense atribut. Logically attached. Information maintenance. Sistem call yang menghubungkan user dengan sistem operasi dalam hal berbagai informasi. Contohnya get atau set time or date, get atau set sistem data, get atau set proses file, dan yang lainnya. Communication. Ada dua model komunikasi, yaitu pertukaran informasi dilakukan untuk fasilitas komunikasi antar proses yang disediakan oleh sistem operasi, dan pertukaran dengan menggunakan memori. Contohnya, create, delete, communication connection, send, transfer status information, attach and read, remote defense.